Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi ya teman-teman. Setelah teman-teman kemarin libur semester 1, sekarang teman-teman sudah memasuki semester kedua. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Ustazah Diah. Teman-teman, hari ini kita akan mengingat kembali pelajaran tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan menonton sebuah video tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingat kembali tentang nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lagu yang akan Ustazah perlihatkan kepada teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Julusan mu'adzaban, sam'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah
berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Wallahu a'lam bishawab.
teman-teman, demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga dengan teman-teman melihat tayangan video tadi, teman-teman bisa semakin mengenal siapa Nabi Muhammad SAW dan kita semakin mencintai dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sudah dia akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.